Salam dan bahagia Bapak dan Ibu guru hebat. Saya Dini Lestari, CGP Angkatan 10 Kabupaten Grobogan dari instansi SMA Negeri 1 Wirosari. Kali ini saya akan membagikan ruang kolaborasi modul 2.3 tentang coaching. Alhamdulillah baik Bu hari ini. Agak flu-flu sedikit, suaranya serak, tapi ya tetap bisa menjalankan aktivitas seperti biasa. Sebenarnya sama ya. Saya pun juga baru flu tapi tetap semangat. Kita hari ini rencana pertemuan hari ini apa, Bu? Ya, kita kan udah janjian mau diskusi tentang masalah yang saya hadapi Bu, tentang penerapan KSE yang tepat itu seperti apa untuk bahasa Jawa, untuk mapel saya. Ya, begitu. Jadi untuk penerapan KSE di mapel Ibu nggih. Ya. Kemudian tujuan kita untuk merencanakan ini apa, Bu? Ya, untuk mendapatkan metode yang tepat itu seperti apa untuk menerapkan KSE di dalam pembelajaran khususnya bahasa Jawa. Jadi untuk mendapatkan metode yang tepat untuk penerapan KSE nggih. Iya, Bu. Nah, gini Bu. Definisi tujuan akhir yang Ibu ketahui apa? Kan tadi nggih metode yang tepat untuk penerapan KSE. Jadi tujuan akhirnya nanti untuk siapa dan bagaimana seperti itu. Ya, tujuannya untuk saya sendiri sebagai seorang guru. Yang kedua ya untuk murid saya biar mereka benar-benar memiliki kompetensi sosial emosional. Nggih. Jadi tujuannya untuk Ibu sendiri nggih sama untuk murid-murid. Nah, sangat bagus sekali, Bu. Kemudian Ibu di sini karena tujuan akhir untuk Ibu sendiri dan untuk murid-murid Ibu sendiri. Nah, di sini apakah ukuran keberhasilan dari itu semua apa, Bu? Ya, mereka dapat mengikuti pembelajaran dengan nyaman, kemudian mereka memiliki kesadaran diri akan situasi dirinya, lingkungannya, kayak gitu, Bu. Dan teman-teman. Oke. Nah, jadi yang Ibu harapkan nantinya murid-murid Ibu punya kesadaran nggih, kesadaran terhadap diri sendiri dan kesadaran untuk teman-temannya nanti. Kemudian Bu, Ibu ingin menerapkan yang namanya KSE di murid-murid Ibu, di kelas Ibu dalam mapel bahasa Jawa. Kemudian kesempatan Ibu yang Ibu miliki sekarang untuk penerapan KSE apa? Ada kesempatan nggak Ibu untuk menerapkan KSE tersebut? Ada sih, Bu. Kalau kesempatan ada, cuma waktunya mungkin tidak bisa maksimal ketika jam pelajaran bahasa Jawa kan cenderung hanya 2 jam pelajaran setiap minggunya. Jadi kita tidak bisa mendapatkan lebih istilahnya. Nah, di situ maka untuk penerapan KSE itu harus benar-benar memilih dengan selektif. Kalau tidak ya kemungkinan akan tetap memakan jam wajib untuk penyampaian materi dan siswa belajar. Oke, berarti Ibu di sini waktunya nggih Bu nggih, waktunya untuk penerapan sebenarnya bisa, tapi untuk penerapan KSE untuk waktunya ada kemungkinan Ibu kekurangan waktu nggih karena bahasa Jawa di sini hanya 2 jam nggih. Ya. Kemudian Bu, dari skala 1 hingga 10 di mana posisi Ibu sekarang dalam pencapaian tujuan Ibu? Ya, masih di posisi 6 lah, Bu. Posisi 6.
Masih di posisi 6. Nggih. Artinya kalau Ibu masih di posisi 6, Ibu punya kekuatan nggih. Kekuatan Ibu apa, Bu, untuk mencapai tujuan Ibu tadi? Ya, saya masih memiliki kesempatan untuk menerapkan KSE walaupun sedikit, makanya saya berani mengatakan itu masih di posisi 6. Sebenarnya kan yang saya inginkan ya minimal di posisi 8 lah. Masa Nggih. tidak terpenuhi hampir 60% saja yang terpenuhi kan berarti kurang maksimal. Kalau 8 kan paling tidak hampir 3/4 kelas itu sudah terpenuhi lah. Targetnya tetap 8, cuma saat ini masih di angka Mas, oke, tetap semangat ya, Bu ya. Nah, kemudian Ibu punya kekuatan dalam mencapai tujuan Ibu, dalam mencapai penerapan KSE untuk murid-murid Ibu. Nah, kemudian ada peluang nggak, Bu, di sini peluang atau kemungkinan apa yang bisa membantu Ibu untuk diambil seperti itu? Ada sih Bu, peluangnya ya. eh, Kalau ini hanya sekedar ide. Di sekolah kita kan Oke. ada pembiasaan literasi. Mungkin mungkin ini ya, melalui budaya yang sudah dibentuk di sekolah, kalau disisipkan Hmm. tentang KSE, walaupun itu bentuk video atau bentuk teks cerita, mungkin bisa saja pembelajaran itu tersampaikan tidak harus diulas di dalam mapel saya. Mungkin bahkan itu jangkauannya lebih luas di anak-anak yang tidak hanya yang saya ajar, tapi malah semuanya satu sekolah. Tapi juga perlu koordinasi. Bagus sekali, Bu. Ini jadi tidak hanya di mapel Ibu, tapi ini nanti bisa lingkupnya malah lebih luas, nggih. Jadi tidak hanya di mapel Ibu, di mungkin Bapak Ibu guru yang lain, jadi lebih siswa-siswanya nanti, oh ternyata punya kesadaran diri dari literasi yang disisipkan pada KSE-nya. Seperti itu, nggih. Ya, Kemudian Bu, untuk Ibu kan tadi misalkan dengan ada peluang atau kemungkinan yang diambil itu dengan literasi, disisipkan KSE seperti itu. Kira-kira di situ ada hambatan atau gangguan yang menghalangi Ibu untuk mencapai hal-hal tersebut? Mboten. ada Bu. Ada, Kalau Bu. hanya yang Ada. Kalau disebutkan itu hanya saya seorang, itu hanya saya itu tetap membuat masalah. itu akan membuat masalah. Lebih baik itu kalau Lebih baik itu kalau ada kolaborasi, ada dukungan ada kebijakan. kolaborasi, Jadi ada yang mengikut dukungan kebijakan. bisa berganti, Yang tidak mengikut hanya satu orang. ganti Mungkin seperti itu. hanya satu orang. Oke, berarti yang perlu ke sini dukungan, nggih. Dukungan dari pihak mana aja, Bu? Dukungan yang Ibu Kepala butuhkan? sekolah, rekan Kepala guru, sekolah, rekan guru, terutama tim-tim literasi seperti itu. kita membutuhkan bantuan mereka. Kita minta bantuan mereka. Kemudian Bu, Ibu kan sudah mengetahui peluangnya, Ibu sudah mengetahui hambatan-hambatan dari Ibu meraih tujuan tersebut. Di Ibu, apakah sudah ada solusi? Ya, eh, Ya, kemungkinan mungkin bisa dilaksanakan untuk rencana kemungkinan diwujudkan. mungkin bisa dilaksanakan untuk rencana diwujudkan. Selain itu juga bisa melakukan refleksi untuk RPP, Bu. Oh begitu. Jadi Ibu untuk solusinya dengan adaptasi dan penyisipan pada RPP. Ya, KSE disisipkan pada RPP. Nggih. Apa ada solusi?
Kira-kira hanya itu dulu, Bu. Mungkin Kira nanti melihat perkembangan mungkin dari rencana pertama ini ya apakah ada dengan kemajuan atau dengan tidak. namanya Kalau ada kemajuan mungkin kalau ada ide-ide ada lain kemajuan mungkin sesuai dengan kalau ada perkembangan. ide-ide sesuai dengan. Oke, bagus sekali Bu ya. Ini penyisipannya di literasi bisa untuk umum nggih di sekolah tersebut. Kemudian ada RPP. RPP itu untuk mata pelajaran Ibu seperti itu. Kemudian Bu, dalam RPP tersebut Ibu merangkai itu yang intinya itu seperti apa Bu? Kan prioritas untuk KSE-nya tadi adalah kesadaran diri nggih. Ya. Kemungkinan Ya. di RPP Nah, itu kalau di RPP itu disisipkan video motivasi, Bu. disisipkan video motivasi Bu. Disediakan seperti tag, itu. Oke. motivasi juga bisa. Motivasi juga bisa. Baik sekali Bu. Jadi di sini Ibu sudah tahu peluang, kan, sekaligus di sini Ibu sudah ada solusi nggih. Kemudian rencana Ibu ke depannya untuk mencapai tujuan tersebut apa, Bu? Ya, melakukan refleksi, Bu, yang pertama. Ya, melakukan refleksi, Bu, yang pertama. Kemudian memperbaiki RPP tersebut dengan menyisipkan KSE. Kemudian memperbaiki RPP tersebut dengan menyisipkan KSE. Kolaborasi dengan dan rekan guru untuk bisa menyisipkan KSE dalam literasi sekolah. KSE dalam literasi. Oke, di situ rencana Ibu ada 3 nggih. Jadi melakukan refleksi, kemudian menyusun RPP, memperbaiki RPP, dan kolaborasi dengan pihak yang terkait dengan program literasi seperti itu, Bu. Kemudian di sini untuk jangka waktunya Ibu mau berapa bulan atau hari, berapa minggu, Bu? Ya, atau seperti apa yang Ibu inginkan? Kalau untuk kemungkinan ya mungkin sekitar 1 kalau untuk ya mungkin sekitar 1 bulan. 1 bulan nggih. Jadi untuk melihat nanti Ibu ada poin atau apa tadi ya skalanya nggih. Jadi dilihatnya sebulan. Kemudian Bu apa komitmen Ibu terhadap rencana aksi yang sudah Ibu bukan tadi refleksi, perbaiki RPP, kolaborasi, gimana? Suaranya putus-putus. Setelah 1 bulan berjalan, putus-putus bisa diulangi. Putus-putus bisa diulangi. Oh iya Bu. Apa komitmen terhadap rencana aksi? Ya tadi komitmen saya ya akan melakukan refleksi. Kolaborasi dengan kepala sekolah, dengan rekan kolaborasi dengan kepala sekolah, dengan rekan guru. Jadi Ibu juga melibatkan kepala sekolah, rekan guru lain, nggih. Iya, Bu. Iya. Kemudian Bu, untuk bagaimana dengan tindak lanjut dari sesi coaching ini, Bu? Tindak lanjutnya setelah kita melaksanakan coaching hari ini. Karena kita tadi saya merencanakan 1 bulan ya. Mungkin 1 bulan lagi kita akan coaching untuk melihat dulu hasil dari rencana aksi yang pertama. Ini apakah berhasil atau tidak. Oke. Bagus sekali Bu, terima kasih. Ternyata Ibu Eka sudah menemukan solusinya dari pembicaraan kita hari ini, dari proses coaching kita hari ini. Jadi Ibu sebenarnya sudah memberikan jawaban, sudah memberikan solusi untuk Ibu sendiri seperti itu. Ya, terima kasih Bu Lestari. Ya, terima kasih Bu Lestari.
Sampai ketemu lagi bulan depan ya, Sampai Bu. ketemu lagi bulan depan ya, Bu. Untuk tanggalnya mungkin kita Untuk ketemu tanggalnya lewat mungkin kita lewat WA atau apa. Ya. WA atau apa. Ya. Terima kasih, Bu. Terima kasih, Sampai Bu. Selamat depan. hari. Terima kasih, Bu. Selamat